Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Apriliana Hapsari dari kelas Teknologi Pendidikan A tahun 2021. Pada kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah wawasan pendidikan yang bertemakan pengaruh lingkungan dan tenaga pendidik terhadap kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan idealnya diberikan sejak anak usia dini agar nilai ataupun ilmu yang tercantum di dalam pendidikan akan mudah diterapkan pada usia dewasa. Pendidikan merupakan jembatan untuk manusia agar dapat mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang diperoleh. Dengan adanya pendidikan diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki pribadi yang cerdas dan berkualitas, serta mampu memanfaatkan kemajuan bangsa yang telah ada dengan sebaik-baiknya. Namun, terdapat beberapa masalah pendidikan yang masih terjadi di Indonesia, seperti masalah lingkungan dan juga kualitas tenaga pendidik atau guru. Yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan faktor eksternal dan salah satu komponen yang penting dalam proses pelaksanaan pendidikan. Jika lingkungan pendidikan itu kondusif, aman, dan juga nyaman, tentu sangat mendukung terselenggaranya tujuan pendidikan yang diharapkan oleh semua pihak, baik oleh peserta didik, guru, orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. Yang mana pemerintah ini sebagai pengelola kebijakan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang salah satu tujuannya yaitu membangun manusia Indonesia yang beriman, berkarakter, berpengetahuan, sehat jasmani dan rohani. Kemudian, salah satu lingkungan yang dapat mempengaruhi peserta didik adalah teman sebaya. Pergaulan pada teman sebaya itu baik di sekolah ataupun di luar sekolah sangat besar pengaruhnya terhadap tingkah laku peserta didik, terutama pada lingkup pendidikan yang ada di Indonesia. Pergaulan merupakan unsur lingkungan yang turut serta mendidik karakter anak. Kenyataannya pada kehidupan sehari-hari itu anak-anak bergaul di lingkungan sekitar. Jika anak-anak bergaul ini di lingkungan yang baik, maka anak-anak akan menjadi baik. Dan sebaliknya, jika anak-anak ini bergaul di lingkungan yang tidak baik, maka anak akan mengikuti perilaku mereka yang tidak baik juga. Maka dari itu, setiap peserta didik harus pandai dalam memilih teman bergaul demi keberhasilan kegiatan belajar. Kesalahan dalam memilih teman bergaul juga akan berakibat tidak baik terhadap keberhasilan belajarnya. Akan lebih baik jika peserta didik dapat memilih teman bergaul yang memiliki pandangan positif terhadap pelajaran, kemudian senang mengajak belajar bersama, dan juga mau memberikan dorongan untuk kegiatan belajar dan berprestasi yang tinggi. Yang mana hal tersebut akan memberikan pengaruh yang positif bagi kegiatan belajar peserta didik tersebut. Sebaliknya, jika teman-temannya itu merupakan peserta didik yang malas belajar, suka membolos, dan juga tidak pernah mengerjakan tugas, maka akan berpengaruh kurang baik terhadap prestasi belajar peserta didik tersebut. Kemudian solusinya yang pertama yaitu tersedianya lingkungan yang kondusif atau mendukung, yang mana hal itu akan menjadi penunjang bagi terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif sehingga proses pembelajaran itu menjadi bermakna dan juga menyenangkan. Yang kedua, pada lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat seperti orang tua, teman sebaya, ataupun guru, itu dapat memberikan dukungan kepada peserta didik dalam bentuk perhatian, harapan, penghargaan, kasih sayang, dan juga motivasi yang mana diharapkan dapat merangsang peserta didik untuk lebih giat dalam belajar. Kemudian, kita akan masuk ke tenaga pendidik atau guru. Seorang guru yang berkualitas memiliki peran penting dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah. Karena hanya guru profesional yang dapat menciptakan situasi belajar peserta didik menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Guru yang profesional dipercaya mampu mengantarkan peserta didik dalam pembelajaran untuk menemukan, mengelola, memadukan, dan juga memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan juga nilai ataupun keterampilan hidupnya, serta mampu membuat peserta didik menjadi berpikir, bersikap, dan juga bertindak kreatif. Seorang guru pasti memiliki kompetensi. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan juga perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan juga dikuasai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Dari beberapa kompetensi, dalam penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 kompetensi yang kurang dikuasai oleh guru khususnya yang ada di Indonesia, yaitu kompetensi dalam mendesain pembelajaran, melakukan penelitian, dan juga kompetensi bahasa Inggris. Kompetensi dalam mendesain pembelajaran itu berhubungan dengan kompetensi pedagogi,
yang mana kurangnya penguasaan pedagogi itu akan terlihat pada pelaksanaan pengajaran yang monoton. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi dalam melakukan penelitian yang erat kaitannya dengan kompetensi profesional. Melakukan penelitian akan memperkaya kompetensi dan juga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kompetensi berbahasa Inggris, yang mana berhubungan dengan kompetensi profesional. Kemampuan menguasai bahasa Inggris itu sangat penting untuk guru karena di dalam literatur, kemudian dalam melakukan penelitian dan juga mendesain pembelajaran ataupun pengaplikasian komputer itu ditulis dalam bahasa Inggris. Untuk meningkatkan kualitas guru yang akan berdampak pada perbaikan kualitas pendidikan, sebaiknya diadakan usaha untuk memperbaiki 3 kompetensi tersebut. Yang pertama yaitu diadakannya perbaikan sistem pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya pada perguruan tinggi kependidikan. Kemudian yang kedua terdapat latar belakang pendidikan dan juga lingkungan kinerja guru. Lingkungan kinerja yang kondusif itu terbukti berdampak positif terhadap motivasi dan juga kepuasan kinerja guru. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi guru untuk tidak termotivasi atau tidak puas dalam bekerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi guru yang mana dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan serta komunikasi. Yang keempat yaitu pemilihan strategi pembelajaran, di mana dalam memilih strategi pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan jenis materi, karakteristik peserta didik, dan juga situasi serta kondisi di mana proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kelima yaitu pendidikan dan pelatihan guru. Untuk para pihak pendidikan yang terkait, sebaiknya terus memberikan upaya dalam meningkatkan profesionalisme para guru, misalnya dalam bentuk pelatihan, lokarya, seminar, dan sebagainya. Kesimpulannya yaitu keberhasilan kinerja dapat diukur berdasarkan 3 indikator, yaitu penguasaan bahan ajar, kemampuan mengelola pembelajaran, dan juga komitmen dalam menjalankan tugasnya. Standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru agar mendapat sertifikasi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai tenaga kependidikan yaitu ada 4 kompetensi. Ada kompetensi pedagogik, kepribadian, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional, ataupun peran guru yang akan berpengaruh positif terhadap motivasi belajar peserta didik. Motivasi belajar peserta didik ini dapat ditingkatkan melalui perbaikan lingkungan sekolah yang sesuai tempat pembelajaran dan juga peran guru sebagai pengajar profesional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.